Prinsipnya Mas Febian nih, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Luar biasa. Kalau kamu nggak mau nemenin proses berubahku, jangan berharap ketemu aku di finish gitu. Setiap orang yang saling menerima dan kedepannya bisa saling hubungannya lama, itu kan adalah yang saling bersyukur dan saling menerima kekurangan. Iya kan, betul kan? Pongling. Betul kan? Bener. Dia yang hadir bukan sekedar hadir, Iya. tapi untuk menggantikan dia yang sudah pergi dan menjadi takdir. Iya, gitu. betul. Bisa jadi kayak gitu. Betul sekali, betul. Hai guys, kembali lagi bersama aku di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas soal orang lama versus orang baru. Itu gimana sih maksudnya? Jadi buat kalian nih gitu, kalian lebih prefer balikan sama mantan atau memulai lembaran baru lagi sama orang baru? Nah, tapi kan untuk bahas hal kayak gitu nih, kalau misalnya sendiri aja dan dari sudut pandang aku aja sebagai cewek, pasti gak akan lengkap dong. Karena kan penonton kita gak cuma cewek-cewek aja. Untuk itu, aku akan undang teman ngobrol kali ini, Mas Febian. Oke, aku balik lagi di frame ya. Udah bener ya ini. Aku munculnya kayak gimana gitu. Oke, Mas Febian. Halo. Oke, aku kembali lagi di frame ya. Oke, gimana Sevina? Nah, kamu ngundang-ngundang aku lagi di sini, nggak dipermalukan lagi kan? Karena di podcast kemarin kayaknya aku dipojokkan kan. Enggak kan? Enggak kan? Kan kali ini kembali di kursi lamanya lagi kan, Mas? Iya dong, kursi di tahta, tempatku. di singgasana yang lama ya kan. Tapi lama-lama aku juga bosen sih kalau misalkan di sini aja gitu. Ya, berarti balik lagi ke pojok dah. Enggak, kalau di pojok enggak. Kalau di pojok enggak. Lebih baik di belakang kamera. Oh, gitu. Udah waktunya ada yang sudah menggantikan di sini dan di situ dan di semuanya sini ya kan. Gitu. Kirain mau pindah ke pojok sini lagi gitu loh. Soalnya kosong juga gitu kalau mau pindah. Kayaknya aku udah trauma di situ. Di podcast kemarin udah trauma gitu, kayak dikacangin gitu. Anjir, di podcastku sendiri aku dikacangin, ya Allah. Oke, Sevina, di hari ini kita mau bahas apa nih? Kamu undang aku buat ngobrol lagi. Ini waktu adalah uang loh ini ya kan. Oke, jadi gini. Kita mau bahas apa nih? Ini kan kebetulan lagi hujan ya, Mas, waktu kita take podcast ini ya kan. Iya, betul. Feelingnya tuh melankolis gitu. Iya, sendu ya. Iya, benar, sendu-sendu melankolis gitu kan. Jadi Luar aku biasa. akan bahas atau usung tema dengan yang pakai hati banget gitu. Oke, namanya relung hati kan. Benar. Ya? Betul. Oke, jadi di kali ini aku mau tanya nih pendapat Mas Febian gitu. Oke. Mas Febian lebih pilih kembali dengan orang lama atau memulai lagi dengan orang baru? Kembali dengan orang lama atau memulai lagi dengan orang yang baru. Oke. Hawanya cocok ya. Ini mendukung banget ya. Iya, benar. Syahdu gitu, Mas. Sadu, betul. Biasanya kalau misalkan hujan-hujan gini di depan rumah sambil ngopi ya kan, sambil ingat deep masa talk. lalu ya kan. bener. Deep talk gitu ya deep kan. talk pada diri sendiri gitu kan. Kasian ya nggak ada temen ngobrolnya. Di podcast kali ini semesta kayaknya mendukung ya, suasananya juga oke, dingin, ditambah AC gini, makan pop mie ya kan. Ya, ini harusnya ada pop mie sih di sini. Belum masuk sponsor sih. Oh, oke. Nggak apa-apa, nanti habis ini kayaknya bisa masuk. Amin. Oh, butuh banget nih. Oke, back to topic. Ya, memilih kembali dengan orang lama atau dengan orang baru selama perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup nih ya kan. Aku nggak mengingkari juga bahwasanya kalau orang lama nggak pernah sih aku balik sama orang lama. Seriusan. Jadi lebih memilih orang baru. Oke, Mas Febian berarti tim memulai dengan orang yang baru gitu. Yap. Kenapa itu? Karena kalau misalkan sudah selesai, udah cukup, enough ya udah selesai aja gitu. Maksudnya ya kita baik untuk temenan, baik untuk yang lainnya lah. Kalau kita nggak bisa menjadi partner hidup, lebih baik menjadi partner kerja kayak gitu. Oke. Berarti ya Mas kan? Febian tidak menganut prinsip bahwa berpisah untuk memperbaiki dulu dan kembali dengan versi terbaik. Enggak. Oh. Karena bukan berarti aku nggak bisa ngasih kesempatan dia ya, ataupun aku nggak bisa merubah diriku lebih baik lagi untuk bersama yang lama gitu ya. Enggak. Jadi gini, kalau misalkan ibarat aku menganut sesuatu prinsip yang dimana kayak benda yang pecah
ya piring yang pecah, benda yang pecah itu kalau diperbaiki mungkin bisa kembali menyatu, terus kemudian mungkin bisa jadi prakarya yang lebih baik ya kan daripada sebelumnya ya kan. Biasanya susunan kaca dibentuk yang lebih bagus lagi kan banyak tuh ya kan. Gitu kan. Tapi nilainya atau aku melihatnya itu tidak seperti awal tetap. Gitu. Jadi aku lebih memilih sesuatu yang baru, memperbaiki hal yang baru, ya, memperbaiki dengan orang yang baru apa yang aku salah dulu dan semuanya dengan orang yang baru. Gitu. Berarti si prinsipnya Mas Febian ini setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Luar biasa, betul. Di tagline ya di bawah ya. Kayak dipersiapkan dari 1 tahun kemarin kalau mau ketemu sama aku kayak dikeluarkan gitu kayak. Oke, betul banget. Iya. Tapi nggak capek Mas, kayak misalnya nih gagal dengan orang yang sebelumnya gitu, terus harus kenalan lagi, harus memperkenalkan diri lagi, harus ngejelasin lagi, aku nggak suka ini, aku nggak suka itu, aku suka ini, aku suka, nggak capek kayak gitu terus? Enggak. Karena menurut aku lebih enak aku memulai nata baru lagi ya, walaupun itu long time, terus kemudian effort juga dan lain sebagainya. Tapi something aku mikir kayak ya udahlah, yang lalu biarlah berlalu, yang baru datang dengan segala cerita yang baru. Gitu. Boleh. Kayak gitu beneran. Udah selesai yang lalu, tutup ya kan, buku ditutup, kita evaluasi aja. Sesekali kita nengok di belakang bahwasanya oh ya something aku ada salah, ada seperti ini, jangan sampai aku salah di kedua kalinya. Kayak gitu aja sih. Karena ya adanya yang lama kemudian adanya yang baru itu adalah kita mencari hal yang lebih baik dari yang lama. Kita memperbaiki dari sesuatu yang lama gitu loh. Gitu. Berarti menurut Mas Febian juga kalau misalnya nih, kalau kamu nggak mau nemenin proses berubahku, jangan berharap ketemu aku di finish gitu. Kan kadang gini nih Mas, orang tuh berpisah itu kadang kayak alasan kayaknya kita nggak cocok deh dengan kamu yang sekarang gitu. Maksudnya kayak sifat orang kan bisa berubah juga kan Mas. Apalagi kalau misalnya punya hubungannya di waktu yang di usia yang masih muda gitu. Iya, masih labil kan. Iya, gitu kan. Kan pasti ada proses di mana orang itu berproses menjadi dewasa gitu, dan akhirnya misalnya ketemu lagi pas ketika udah dewasa, udah matang, udah lebih baik gitu kan. Kan berarti dia nggak mau nemenin proses selama menjadi dewasa itu gitu loh. Jangan berharap ketemu di finish gitu. Apa Mas Febian juga berprinsip seperti itu? Enggak. Karena aku ya menurutku bukan jangan kembali di waktu aku udah finish, udah enak gitu ya. Maksudnya kan kayak gitu. Benar. Ya, enggak. Jadi ya kamu sekedar tahu aja ya kalau misalkan aku udah di proses ini dan aku berusaha untuk di titik ini. Ya aku sekedar membuktikan aja bahwasanya pada saat sama kamu aku pun juga berproses, cuma belum berhasil. Bukan berarti aku nggak sama kamu langsung aku berhasil, enggak juga. Benar. Iya kan. Cuma semua tentang waktu, ya kan. Mungkin pada saat sama kamu kita diuji dengan masalah seperti ini dan pada saat itu mungkin dianya yang nggak bisa nerima atau kita yang nggak bisa nerima pada posisi itu, ya berarti ibarat waktu yang mengkualifikasi lah gitu. Kalau misalkan mengeliminasi. Iya, mengeliminasi waktu yang membuat kita menjadi eliminasi ya. Kayak gitu. Jadi dia nggak bisa bertahan dengan proses. Ya kalau misalkan hasilnya salah satu lebih baik, ya kita cukup say hello. Itu aja. Ya udah cukup tahu aja. Gitu, bahwa saya dulu pernah aku nemenin prosesnya nih. Kalau dia pas berhasil dia nggak sama aku, ya at least nggak ada masalah sih buat aku. Gitu. Berarti lebih pilih memulai orang baru. Memulai orang yang baru. Tapi kalau Mas Febian sendiri proses move on itu butuh berapa lama Mas? Biasanya. Kalau ditanya proses move on ya buat aku kan cowok lama. Nih gitu kan, cowok sama cewek juga beda gitu kan pasti kan gitu. Lama ya? Cukup lama. Tapi nyeselnya di awal atau di akhir? Aku nggak pernah menyesal dengan segala keputusan. Maksudnya tuh gini loh Mas, ada yang bilang katanya move onnya cowok itu pas udah lama gitu. Misalnya kayak kalau cewek kan habis putus nih gitu, nangis gitu kan. Terus habis itu happy aja gitu, kayak ngerasa akhirnya sadar gitu loh, sadar kalau emang dia meninggalkan orang yang tepat gitu loh. Nah kalau cowok itu sadarnya di akhir, jadi dia happy dulu, kayak ngerasa aku bebas gitu, baru ya, dia galau gitu. Kebanyakan kayak gitu mungkin ya. Tapi enggak juga buat aku. Maksudnya aku juga mempertimbangkan itu semua dulu awal gitu. Aku malah happy-nya kalau udah selesai semua. Jadi nyeseknya di awal sebenarnya. Oh, gitu. Berarti Mas Febian tim yang move on gagal move on di awal terus akhirnya move on gitu ya. Aku lebih diem di awal gitu kayak ya sedih lah ada yang salah ya, gitu sedih. Ya. Apalagi perjalanan hubungan yang udah lama gitu kan.
Ya at least kayak gitu sih, itu aja. Cuman kalau misalkan aku ditanya menyesal nggak kalau misalkan aku memutuskan untuk selesai, ya semua adalah takdir sih. Nggak mungkin kita jalin hubungan sama seseorang terus kemudian kita ada angen-angen ya udah 5 tahun udah selesai lah sama dia, kan nggak ada kan. Iya, nggak ada benar-benar. kan. Iya. Nah, Nggak ada target dong nggak kayak ada gitu. target Iya. kan, nggak ada. Atau mungkin udah 3 tahun sama dia udah cukup lah, nanti aku cari lagi. Nggak ada kayak gitu kan. Iya, iya, Ya, iya. nggak ada kayak gitu. Nah jadi ya udah, berarti memang seiring waktu eliminasi itu ada, proses itu ada. Setiap orang yang saling menerima dan kedepannya bisa saling hubungannya lama, itu kan adalah yang saling bersyukur dan saling menerima kekurangan. Iya kan, betul kan? Pongling. Betul kan? Bener. Bener. Ini bener loh, aku ngomong ini bener Iya loh. benar, Maksudnya, setuju. Iya, emang kayak gitu. Jangan melihat dari siapa yang ngomong nih. Ya Iya, kan? Iya kan? Iya, emang kayak gitu. Loh, iya kan? Iya kan, betul kan? Bahkan gini loh Mas, ada yang bilang juga kalau hubungan tuh bisa bertahan lama ketika yang cowok tuh lebih sayang. Kenapa Karena harus gini. cowok yang lebih sayang? Karena gini, bukannya cewek egois ya, bukan ya, tapi emang faktanya adalah cewek itu kalau misalnya marah atau capek atau bosen, itu cewek itu kalau misalnya udah kena rayuan cowok lagi gitu, maksudnya kayak udah dibaikin. Itu balik ya, luluh ya? Iya, dibaikin gitu, kayak udah kayak iya aku sayang sama dia gitu. Aye. Tapi kalau misalnya cowok itu kalau udah capek, udah bosen, udah kayak ilfil atau apapun itu bahasanya ke cewek, mau si cewek itu mohon, mau si cewek itu ngerayu model gimana pun gak akan mempan gitu loh. Karena cowok itu sekalinya udah nemu titik dik gitu, kayak udah aku nggak suka sama dia gitu, udah nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah mau gitu loh. Betul. Jadi kalau jadi hubungan yang lama itu adalah ketika si cowok lebih sayang gitu loh sama si cewek, atau mungkin lebih ke si cowok bisa lebih kontrol egonya daripada si cewek gitu loh Mas. Bisa jadi mungkin ya kayak gitu ya. Cuman aku juga nggak bisa membenarkan itu semua, karena banyak beberapa temanku juga yang dia sayang banget sama ceweknya, cuman ya karena ditinggalin ya mungkin ya. Jadi ya udah. Nah kan itu. case-nya beda. Case-nya itu kan mungkin kalau selingkuh gitu-gitu kan Mas. Tapi kan kalau case-nya adalah putus karena nggak cocok atau apapun itu yang beda lagi, bullshit, betul, itu loh betul. yang putus karena bullshit gitu. Iya itu karena kan, cari alasan ya. Iya, cari Jadi alasan. cari Itu alasan kan, untuk dia putus gitu nah ya. benar, itu kan karena si cowok. Karena aku ketemu beberapa case gitu Mas. Emang kayak gitu. Aku ketemu nih dari sisi cowok ya. Ada temanku cowok tuh cerita, dia tuh pacaran ya emang belum lama banget sih, tapi menurutku itu udah lumayan lama. Bukan lama tapi lumayan lama. 3 tahunan kalau nggak salah, dia udah pacaran 3 tahunan. Ini curhatan kamu sendiri? Enggak, sumpah enggak. Sumpah guys, enggak. Sumpah guys. Ya kalau iya pun juga nggak ada masalah. Enggak. Gitu. Kan ini relung hati. Iya, gitu tapi loh. enggak. Oke. Temanku cowok ini dia pacaran 3 tahun. Si ceweknya ini udah kerja, dia kuliah. Itu DP berapa tuh? 3 tahun biasanya DP berapa? Biasanya 5 juta biasanya DP dulu. Tergantung itu kerjaannya sih Mas. Oh iya. Tergantung. Pikir motor. Enggak lanjut. Biasanya 3 tahun lunas. 5 tahun sih biasanya. Kelamaan gitu. Oke, balik. Kalau 5 tahun biasanya over kredit. Enggak sih? Iya kan ada yang tergantung baru. Cicilannya pilihan berapa dulu. Ini pasangan loh, bukan motor loh ya. Ini dipikir nanti netizen bisa over kredit loh nanti beneran. Oke, balik. Dia itu, tapi dia gini, dia kebiasaan hubungan yang santai gitu loh Mas. Maksudnya sama cowoknya tuh nggak yang harus, bukan tipikal hubungan yang kayak sweet gitu, nggak, tapi lebih kayak friend gitu loh. Nah terus kalau waktu zaman sekarang namanya boles ya, lost gitu pokoknya. Iya. Yang nggak begitu sweet. Kan tipe gitu. Orang kan beda-beda kan. Nah, terus suatu ketika dia kan kebiasaan kayak gitu nih sama ceweknya. Suatu ketika si cewek ini lagi PMS. Lagi stres, lagi sedih gitu kan. Orang kan kalau lagi PMS, lagi stres, lagi sedih kan pasti gitu kan. Apalagi cewek ya gitu. Nah ceweknya nih, si cowok ini ngobrol kayak biasanya sama si cewek. Si temanku ini ngobrol kayak biasanya sama ceweknya. Tapi ceweknya nih marah, kok kamu kasar sama aku gitu. Terus ya temanku bingung dong. Lah, kan kita biasanya kayak gini gitu kan. Kan aku biasanya ngobrol kayak gini gitu. Enggak, ini kamu kasar sama aku gitu. Kamu bosen sama aku, kamu mau udahan sama aku gitu. Tapi karena si temanku ini bisa ngerendahin, bisa mahamin gitu, bisa nurunin ego dia yang harusnya dia marah gitu kan. Dan dia juga mungkin sayang banget sama ceweknya. Jadi dia kayak ngomong, oh ya aku minta maaf ya gitu. Dia mau minta maaf, padahal itu sebenarnya dia nggak salah gitu loh. Tapi dia tahu gitu, dia bisa paham, dia tahu kalau oke, si cewek ini lagi posisinya lagi nggak bagus gitu loh. Jadi kayak dia mau ngerendah gitu loh, kayak oh iya aku minta maaf ya gitu. Akhirnya kan nggak jadi selesai. Coba kalau itu si cowok
Oh ya, biasanya apaan kayak sih gitu. kok Iya, kamu iya, nggak iya. jelas jadi cewek gitu kan, Iya, bisa iya, aja kan iya. cari-cari masalah kayak gitu. Betul, Kamu nggak betul, jelas betul. jadi cewek, Iya, gitu betul. aja nangis, gitu aja marah, apa-apa dipermasalahin kan, bisa aja ngomong Iya, kayak bisa, gitu. bisa. Akhirnya selesai dong hubungannya. Hmm. Ya kayak gitu. Jadi harus saling ngerti juga. Iya, sebenarnya. benar. Situasi dan kondisi. Iya benar. Betul. Ya semua tentang ngobrolnya tentang waktu juga ya. Kalau misalkan time frame-nya pas, dia mau bercanda kayak segokil apapun, ya nggak akan kena hati. Tapi kalau Benar. misalkan time frame-nya itu nggak pas ya, momennya nggak pas, dia sebaik apapun jadi kayak jahat ya kan. Bener, balik lagi juga ke dalam hubungan tuh kan nggak hanya hubungan Mood booster pacaran ya, bukan nggak hanya hubungan pacaran ya mas, tapi dalam pertemanan, dalam hubungan apapun itu, Iya, rekan iya, kerja, betul, itu pasti butuh yang namanya adaptasi. Karena nggak ada orang itu yang bisa sifatnya tuh sama persis sama yang kita inginkan, ya kan, pasti ada yang orang oh dia baik tapi ternyata ada sisi buruknya yang kita nggak suka gitu loh. Kita harus adaptasi buat nerima itu, entah dalam hal pertemanan, hubungan ataupun rekan kerja. Dan masa adaptasi orang itu kan beda-beda Betul, gitu. betul. Jadi masa kenalan juga beda-beda gitu. Bahkan orang yang udah PDKT sama pacaran, kita proses PDKT itu harusnya kan buat perkenalan ya, buat mengenal calon pasangan kita kan. Iya. Tapi nyatanya nggak kayak gitu menurutku. Gimana maksudnya? Di pacaran itu nanti dia akan mengenal lagi, dia ada proses pengenalan lagi. Karena untuk jadi dirinya dia sendiri kayaknya. Iya, benar. Bahkan setelah pacaran nih, misal pacaran dia udah ngerasa, oh aku kenal banget sama dia gitu. Akhirnya memutuskan buat nikah. Bahkan pas nikah pun itu nanti dia ada proses pengenalan lagi juga. Karena beda lagi, dia hidupnya bareng terus. Betul. Yang sebelumnya ketemu Ketemu. cuman seminggu sekali atau Iya. seminggu 2 kali, yang akhirnya tinggal bareng terus 24 jam per 7. Hidup sama orang, 24 jam per 7. Oke, betul. hidup betul, sama betul. orang itu terus. Harus ada perkenalan lagi. Jadi adaptasi itu akan terus ada dalam suatu hubungan gitu kan. Ya nggak sih Iya. mas? Iya, betul. Benar. Iya betul, Sam. Iya betul. Benar, Aku kan? udah nggak ada kata-kata lagi buat nyambung itu semua. Emang udah benar gitu. Iya Emang kan? udah benar. Kayak gitu. Hmm. Tapi ya namanya orang tuh kan ya balik lagi ke tadi. Ada yang orang siap untuk menerima proses dan menjalani setiap proses bersama orang itu. Betul. Ada juga yang nggak maunya instan gitu loh. Maunya instan pada saat dia udah sukses. Atau saat dia udah Mapan, lebih baik. lebih Nggak baik. hanya soal sukses atau uang ya ini, tapi soal sifat juga, soal kedewasaan juga gitu loh, Oh Mas. gitu. Ya kan? Ada yang nunggunya, ibaratnya kayak sekarang dia masih nakal-nakalnya gitu. Aku nunggu kamu pas udah jadi lebih baik aja deh gitu. Jadi sekarang kita putus aja, nanti kalau kamu udah lebih baik kita balikan gitu loh, kayak gitu. Nah pertanyaannya, sampai umur berapa dia bisa jamin dia bisa kembali lebih baik? Ya kan nggak ada yang tahu. Nah itu dia, gitu. Masa iya dia cuma nunggu satu orang demi mengorbankan masa perjalanan hidupnya? Karena menurut psikolog ya, bahwa waktu aku belajar dulu psikolog ya, itu cowok yang dikatakan matang, ya pemikiran ya, secara pemikiran itu di usia 24 sampai dengan 28 tahun, 29-30 lah. Itu tingkat kematangan yang benar-benar kematangan. Maksudnya ibarat bukan berarti yang di bawah itu dia menikah dia nggak bisa memilih dan lain-lain, enggak. Ya karena Tapi kan kedewasaan nggak cuma dari umur kan. betul, itu pertama itu. Kemudian yang kedua itu ini adalah dari analis gitu loh. Di usia 24 sampai dengan 28 29 itu laki-laki itu udah matang nih, Udah arah dewasa jalannya gitu ya. Oke. arah jalannya itu udah ada tujuan titik gitu loh. Oke. Masih nggak nyebar-nyebar lagi gitu. Oke, Kalau oke. misalkan 21 22 ya betul dia emang dewasa, dia emang matang, tapi emosinya kadang masih labil. Bisa jadi kayak gitu. Pertama, kedua bisa jadi keuangannya masih belum stabil. Jadi dia mau jalan dan lain sebagainya dia masih belum bisa nih Oke. gitu. Ketiga mungkin masih babat Babat pekerjaan. alas, iya. Dia masih kurang waktu buat ceweknya. Memang belum stabil di usia. Kalau misalkan dikatakan mereka udah benar-benar bisa nata kehidupan itu di usia 24 dan 2 sampai dengan 28 29 itu. Gitu. Rentan waktu itulah gitu. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tergantung ya kan. Dari balungan gede apa balungan cilik. Latar belakang kan Iya. akhirnya. Terkadang memang orang itu diciptakan ada dua hal, Sevina. Iya. Kalau kamu tahu, ada yang diciptakan dari tulang yang besar, ya kan? Ada yang diciptakan dari hati yang besar. Wih. Ini Klapnya mana? bener loh, ini bener loh. Klapnya ini mana bener loh. direktur? Itu telat. Telat lagi Itu ya. telat anjir. Itu telat, astaga. Direkturnya ikut meresapi mas, akhirnya nggak fokus sama kita, Iya. ikut galau, ikut renyuh gitu loh. Aduh. Tapi kalau aku boleh
dari pendapatku sendiri ya Mas. Kalau aku sendiri sih aku nggak bisa nentuin aku mau kembali sama orang lama atau memulai dengan orang baru. Karena aku percaya nggak ada yang bisa tahu soal takdir. Betul. Kalau aku sekarang bilang kayak gak mau balik sama orang lama, orang dia udah nyakitin aku gitu kan. Mau aja mulai sama orang baru, tapi kita nggak akan tahu takdir kedepannya itu gimana. Iya gitu. betul. Tapi juga nggak ada salahnya buat mulai sama orang baru. Siapa tahu emang dia yang ditentuin atau dijodohkan buat kita gitu loh. Dia yang hadir bukan sekedar hadir. Iya. Tapi untuk menggantikan dia yang sudah pergi dan menjadi takdir. Iya, gitu. betul. Bisa jadi kayak gitu. Betul sekali, betul. Jadi nggak ada salahnya buat mencoba sama orang baru gitu. Iya. Tapi juga jangan, kayaknya benar ini loh Mas. Jangan terlalu membenci seseorang. Itu juga betul. Jadi aku juga meskipun banyak orang nyakitin aku nggak akan yang mau sebenci itu sama orang itu. Tapi pertanyaan tadi kan gini, Chef, apa namanya memilih dengan orang yang balik dengan orang yang lama atau dengan orang yang baru? Dan selama perjalananku nih, ya kan tanya nih, Iya. aku belum pernah kembali dengan orang yang lama, gitu. Iya, tapi bukan berarti menolak buat nggak kembali sama orang lama. Iya. Atau Aku bener-bener menolak, udah bener-bener nggak mau sama sekali gitu. Aku nggak menolak untuk kembali dengan yang lama, tapi selama ini nggak pernah. Ya, okay. Dan aku berpikirnya memang jika itu udah selesai, ya aku ada sesuatu hal yang lebih baik lagi gitu. Berarti Allah akan memberikan yang lebih dari dia, pastinya kayak gitu. Karena ibarat menurut aku sih, jika memang dia sudah selesai dengan kita, berarti ada seseorang yang hadir lagi hal yang baik lebih baik yang daripada akan datang gitu. Betul. Kan. Berarti Gitu Mas Febian nggak pernah ngalamin putus nyambung ya? Kalau putus nyambung itu bukan putus nyambung ya. Kita bertengkar putus terus nyambung. Ya bisa jadi kayak gitu ya. Cuman nggak long time. Maksudnya kalau udah lama gitu. Iya, biasanya jaraknya berapa itu putus nyambung menurut Mas Febian itu? Putus nyambung Seminggu? Oh nggak pernah sih aku kayaknya. Nggak pernah. Kalau udah jalan udah gitu. Kalau udah putus. Berarti nggak pernah putus nyambung kan? Nggak pernah memang. Nggak pernah. Jadi kalau misalkan memang pacaranku sendiri juga udah lama-lama gitu loh, Chef. Gitu. Dan kalau misalkan putus ya udah putus gitu. Nggak usah nyambung lagi gitu. Tuh kan guys, dia bilang pacarannya udah lama-lama. Berarti kan udah banyak, terus udah lama-lama berarti dia udah tuti. Subscribernya udah tahu semua udah makanya kan aku pengen di belakang layar, habis ini udah ya nanti kalau misalkan perlu aku buat ngobrol ya udah nggak apa-apa, undang aku di channelku sendiri sebagai tetua. Pini sepuh ya. Pini sepuh besok tak pakai ini aja, pakai baju adat, pakai belangkon gitu kan, boleh kan? Tadi konsepnya kan gitu. Datang sebagai jin kan juga, besok next time datang lagi pakai sebagai jin tolong. Ada lagi jin curiki yang kapan-kapan nanti kita undang lagi, namanya Faris yang biasanya ngisi di Seperempat Jalan Dulu yang Relung Hati kemarin. Itu juga kisahnya juga lumayan banyak. Betul. Nanti kapan-kapan kita undang. Ya, kita undang. Tapi nggak perlu ngobrol bertiga kayak kemarin ya. Trauma banget guys. Trauma banget aku kayak gitu. Buat yang penasaran bisa nanti dicari podcast yang isinya kira-kira bertiga gitu dari thumbnail ya. Itu seru banget sih. Akan tayang di minggu seru banget lalu. Karena Mas Febian kelihatan Oke. Gimana, Chef? Udah? Oke, back to topic lagi. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya guys mau memulai sama orang baru atau mau kembali sama orang lama, nggak ada salahnya gitu. Bukan suatu hal yang memalukan kalau misalnya kalian kembali sama mantan gitu. Tapi juga nggak ada salahnya, jangan takut buat mencoba sama orang yang baru, buat memulai sama orang yang baru gitu loh. Karena kalau kalian itu bertemu dengan orang yang tepat, karena kan kebanyakan ketakutan anak-anak zaman sekarang atau orang-orang zaman sekarang itu adalah ketika memulai dengan orang yang baru, mereka tuh kayak gimana kalau dia nggak bisa nerima aku, terus kayak aku capek harus ngejelasin lagi kayak gini loh keluargaku, gini loh aku tuh orangnya gitu, kayak capek gitu loh. Jadi tapi ketika menurutku ya, ketika kamu bertemu dengan orang yang tepat, ketika kamu bertemu yang tepat, proses perkenalan itu tuh nggak akan berasa, kayak akan seru-seru aja gitu, ngobrol sama dia tuh akan berjalan seiring waktu. Iya, dan ngobrolnya tuh ya udah seru-seru aja gitu, kayak have fun gitu loh. Nah, kamu pernah dengar ini nggak? Jika kamu pernah dengar ini nggak, yang orang berjualan. Jadi kalau misalkan daganganmu atau jualan kamu di suatu tempat itu ibarat tidak laku atau kurang begitu laku, berarti tempatmu kurang tepat. Benar nggak? Nah, kalau kamu memposisikan seperti itu, kamu nggak akan punya keraguan bahwasanya orang baru itu kita susah. Karena pada saat kamu mengenal seseorang nih, orang yang baru, dan kayak misalkan oh itu susah, berarti ya anggap aja itu bukan orang yang tepat buat kamu. Betul banget guys. Cari hal yang tepat
maka nanti akan semuanya proses itu ya seperti yang kamu bilang tadi, semua akan berjalan seiring waktu dengan mudah. Benar. Gitu. Jadi jangan dendam sama orang lama, ikhlasin aja, karena ketika kamu ikhlas, auramu tuh akan lebih bersinar gitu loh guys. Menurutku. Katanya kalau misalkan ikhlas akan digantikan dengan yang lebih baik. Betul, benar banget mas. Karena ketika kita tuh galau, kita ngerasa mikirin orang itu terus, itu tuh kayak kita tuh ngeliat tuh kayak nggak akan, orang tuh kayak akan lesu, terus kayak tau gak sih mas, nggak enak gitu loh dilihat itu. Karena betul. masih banyak penyesalan di diri dia, masih banyak perasaan yang belum selesai di diri dia gitu loh. Tapi ketika semua itu udah selesai, kamu udah nggak ada dendam, kamu udah ikhlas, maksudnya ikhlas tuh udah nggak harus melupakan, tapi kayak ya udah merelakan yang udah lalu gitu kan. Itu betul. Kamu akan terlihat lebih stunning gitu loh guys. Dan itu tuh akan mengundang hal-hal baik buat datang ke kamu. Ketika aura kamu itu positif, itu akan mengundang hal positif juga buat datang ke kamu gitu. Oke, benar sekali. Jadi pada intinya sih sebenarnya bukan permasalahannya bukan orang baru atau orang lama ya. Namun bagaimana kita bisa menerima satu sama lain agar apa yang mungkin kurang buat kita itu bisa diperbaiki bersama. Benar. Jadi intinya mau kembali lagi sama orang lama atau mulai lagi dengan orang yang baru, itu adalah ke diri kita sendiri. Kita harus introspeksi gitu loh. Kita harus introspeksi dengan aku yang sekarang gitu loh. Dengan aku yang sekarang, aku kayaknya lebih baik sama orang baru atau memulai lagi dengan orang yang lama gitu loh. Kembali lagi ke diri masing-masing. Benar gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya yang lalu udah nyakitin kalian banget ya, bukan berarti aku mengajarkan buat dendam, enggak ya mas. Tapi kayak kalau kata aku sih lagi? Iya, mending mulai aja sama orang baru gitu loh. Karena nggak ada salahnya. Bener, orang baru itu kalian bisa ketemu orang yang lebih asik, lebih seru, lebih sayang sama kalian, lebih tuh bisa gitu loh guys. Karena ketika kalian udah berubah dan introspeksi dari kesalahan sebelumnya, kalian menjadi lebih baik, kalian juga akan dipertemukan dengan orang yang lebih baik lagi gitu. Betul. Bisa jadi apa yang kita inginkan itu sebenarnya akan terwujud. Bener. Gitu. Jadi ya nggak ada masalahnya. Aku nggak nyalain juga orang yang kembali dengan orang lama gitu. Tapi jangan menutup hati juga. Kan biasanya orang tuh kalau udah habis putus ya mas ya, bilang aduh aku udah mati rasa. Jangan guys, jangan dimatiin perasaan kalian gitu. Ada orang yang lebih berhak, lebih deserve buat nerima perasaan cinta kalian yang tulus, perasaan sayang kalian yang tulus tuh ada orang yang lebih berhak nerima itu gitu loh. Betul banget. Jadi jangan kalian matiin perasaan kalian demi orang yang nggak jelas sebelumnya itu gitu loh. Terkadang memang kalau aku ngomong sih, kita dipisahkan itu mungkin dari yang di atas itu udah merencanakan bahwasanya dia bukan yang terbaik buat kita. Bener. Akan dipertemukan dengan seorang yang lebih baik daripada dia. Benar. Gitu bisa jadi. Iya, tapi bukan berarti kayak dia nih yang kurang baik makanya kita dipisahkan. Enggak juga. Mungkin karena kita sama-sama enggak baik buat bareng gitu loh. Iya, betul. Jadi, dalam artian sama-sama enggak baik gitu loh. Iya, kurang cocok. Jadi bukan dalam artian kayak dia doang, satu sisi doang yang nggak baik, enggak gitu. Betul. Tapi pasti ada yang nggak baik di antara mereka berdua yang nggak bisa gitu loh. Untuk disatukan ke depannya. Betul. Lebih positif thinking aja. Iya kan? gitu kan. Tapi kalau aku saran sih, kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali mungkin sih oke ya. Kalau lebih dari 3 kali terus untuk dipaksa terus balik, kayaknya itu nggak relate banget. Itu saran aja sih, tergantung sih mas kalau aku. Iya kan, tergantung kan, aku saran aja. Jadi kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali, karena menurut aku kalau misalkan udah semuanya udah pecah 1 kali diperbaiki, oke masih bisa bentuk. 2 kali masih bentuk, mungkin ada beberapa serpian yang hilang. Tapi kalau 3 kali pasti ada sesuatu yang lebih besar daripada sebelumnya yang hilang gitu loh. Ya kalau misalkan bisa diputuskan untuk baik-baik untuk mencari satu sama lain, kenapa tidak gitu. Karena untuk mempertahankan, ya memang kembali lagi, mempertahankan itu memang lebih sulit daripada mencari hal yang baru, pasti ya. Mempertahankan kan pasti lebih sulit daripada kita harus mencari seseorang yang baru. Kan lebih mudah kan mencari orang yang baru, menurut aku. Iya kan, kalau kamu susah menjawab menurut aku udah kuat. Menurut aku iya betul, karena menurut aku mempertahankan memang lebih susah. Karena untuk memulai hal yang baru itu mudah, siapapun bisa kamu kenal, siapapun bisa kamu cintai, siapapun bisa kamu sayangi dengan cepat dan lain sebagainya, kita kenal dan lain sebagainya, mungkin ya kayak gitu. Tapi untuk bertahan dengan satu orang dengan egonya masing-masing, dengan kekurangan masing-masing, itu bukanlah hal yang mudah. Makanya aku bilang kenapa mempertahankan lebih susah daripada menerima orang yang baru gitu. Benar juga sih sebenarnya mas. Tapi balik lagi ke tadi ya, soal balikan itu tadi. Kalau menurutku tergantung sih mas, tergantung jeda waktu
jeda waktu putus mereka dan alasan putus mereka. Karena kadang itu orang itu putus tuh butuh waktu buat memproses gitu Mas. Makanya ada pepatah juga yang bukan pepatah sih, ada quotes juga yang bilang tadi yang aku mention sebelumnya kalau berpisah dulu untuk memperbaiki diri dan kembali dengan versi yang lebih baik kita tadi. Jadi sebenarnya juga ada kemungkinan kayak gitu loh. Maksudnya kayak berpisah dalam waktu yang lama, introspeksi diri, terus kembali lagi bertemu dengan orang yang lama lagi dengan versi lebih baik. Karena banyak juga kok case-nya orang-orang yang menikah, artis-artis juga banyak yang menikah dengan mantan-mantannya gitu loh. Tapi ya balik lagi ke preference gitu loh. Kalau misalnya mereka berpisahnya dengan alasan kenapa nggak diperbaiki bersama-sama pada saat dia barengan? Iya, itu aku juga mau prinsip itu. Kenapa nggak diperbaiki bareng-bareng gitu loh? Bersabar gitu ya. Iya, kenapa kok harus ada waktu renggang untuk dia memperbaiki masing-masing? Kenapa nggak bisa berdua aja saling memperbaiki gitu? Bisa jadi kalau ini sih intinya Mas, dia bisa kembali lagi. Bisa jadi ini sih intinya. Ada orang yang kalau buat introspeksi diri atau buat menyadari apa yang kurang dari diri dia itu butuh waktu sendiri. Jadi butuh waktu kayak me time gitu. Iya, me time kayak dia diem dengan perasaan dan hati dia yang gelisah itu tadi, dia mencoba menenangkan diri, akhirnya dia sadar, oh kemarin itu gini. Berarti kedepannya aku harus gini. Nah itu akan terjadi ketika dia sendiri. Tapi terkadang yang satu nggak bisa loh kayak gitu. Iya kan ini iya kan? Mbak, ini kan misal gitu loh Mas. Jadi ya balik lagi ke itu tadi gitu loh. Ya berarti takdir yang satu kan lebih mentingin, oh ya aku harus sendiri dulu. Tapi yang satu bisa nggak dia sendiri untuk memperbaiki? Bisa jadi dia setelah putus malah menemukan orang baru. Bisa menemukan orang baru, bisa jadi lebih buruk daripada hal yang sebelumnya. Iya. Bener sih. Itu banyak sekali kemungkinan loh. Karena bener sih. Iya benar. Karena aku lebih tua dari kamu, Kak. Aku udah tahu jalannya sebelumnya. Ngakuin sendiri ya guys ya. Udah kelihatan di podcast sebelumnya. Ada beberapa kemungkinan, ada beberapa hal mereka akan bisa lebih baik lagi. Ada yang mungkin benar dia bisa memperbaiki, ada dengan orang yang baru. Karena semua nggak ada yang tahu gitu loh. Benar. Itu sebuah alibi untuk berpisah atau memang benar-benar untuk memperbaiki diri. Oke. Balik lagi ke tadi kan? Iya. Oke, daripada semakin dalam waktunya, dari tadi operator udah bilang 30 menit, Chef. Mungkin bisa kita close dulu segmen kali ini, Chefina. Untuk dilanjut di segmen berikutnya, Chef. Benar. Jadi konklusinya adalah guys, dari segmen kali ini dari orang lama versus orang baru, itu adalah balik lagi nggak ada salahnya dan nggak ada yang salah gitu loh, mau kembali dengan orang yang lama atau mau memulai dengan orang yang baru gitu loh. Dari aku sama Febian sendiri juga tidak menentukan bahwa kita nggak mau kembali sama orang yang lama, tapi juga bukan nggak mau lagi buat mulai sama orang yang baru gitu. Betul. Ya Mas ya. Jadi semuanya itu kembali ke preference kalian sendiri guys. Tapi ingat kalau misal kalian tuh udah disakiti banget oleh orang lama, jaga hati kalian sendiri sih. Jadi udah kataku sih mending cari orang baru, karena orang baru tuh bukan berarti dia selalu jelek guys, serius. Kalian bisa nemu orang yang lebih asik, lebih seru, mungkin lebih cocok sama kalian, lebih klop, lebih bisa bikin kalian bahagia, lebih bisa bikin kalian tersenyum gitu. Jadi gak ada salahnya buat memulai orang baru, buat membuka hati untuk orang yang baru itu gak ada salahnya. Ikhlaskan aja yang lama, mulai lagi dengan yang baru. Oke, betul banget. Nah, karena ya aku ngomongnya mungkin kamu disakiti dengan seseorang ini, tapi kamu akan bisa jadi ratu dengan orang yang lain. Betul sekali. Tinggal siapa yang menemukan kamu. Karena bunga mawar bisa terlihat murah karena di antara bunga-bunga yang lainnya juga, tapi mawar itu akan terlihat sangat berwarna dan indah pada saat dia di antara bunga-bunga yang lainnya juga. Gimana sih ini? Mungkin gini Mas. Betul. Bunga mawar itu akan jelek kalau dirawat sama orang yang nggak ngerawat dia. Betul. Jadi nggak disiram, nggak dikasih pupuk, nggak dikasih apa, jadi dibiarin aja. Bunga mawar itu akan indah pada saat di orang yang tepat. Udah gitu aja deh. Udah ditutup aja daripada belibet. Oke, ya. Oke guys, makasih udah nonton podcast kali ini. Semoga yang kita sampaikan di podcast kali ini, di segmen kali ini itu bermanfaat buat kalian, relate buat kalian, dan bisa membuka pikiran kalian gitu loh guys. Buat yang belum bisa move on, semoga bisa cepat move on ya kan. Buat yang takut buka hati lagi, semoga bisa cepat buka hati lagi. Dan buat yang nunggu orang lama berubah juga gak masalah sih, preference lagi kan tadi tetap kan. Semangat. Jadi apapun itu tetap semangat. Support aja. Iya, woman support woman, man support man.
Oke, terima kasih guys. Sampai Sampai jumpa ketemu lagi lagi di di segmen segmen selanjutnya berikutnya. di Oke. podcast Relung Hati. Saat Saat pikiran pikiran tak lagi sejalan dengan hati. hati.